Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswi IAIN Metro. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Nama saya Yuliana Filansari. Saya mahasiswi Prodi PAI IAIN Metro. Oke. Nah, podcast kita hari ini itu judulnya Allah Sebaik-baiknya Pendengar. Oke, dari judul yang tadi saya timbul pertanyaan nih, Mbak. Sekarang kan zaman sekarang nih remaja ini kan banyak ya permasalahan hidupnya gitu. Nah, tempat yang paling tepat buat remaja bercerita itu ke siapa sih? Tempat yang paling tepat untuk remaja bercerita itu hanya kepada Allah. Nah, seorang remaja pada zaman sekarang ini seringkali memiliki permasalahan yang sukar diungkapkan. Misalnya itu kepada orang terdekat, teman, sahabat, maupun orang tuanya sekalipun. Maka dari itu remaja dapat mengadukannya kepada Allah SWT dengan cara mencurahkan isi hatinya dan kesedihannya serta masalah-masalah hidupnya kepada Allah. Dan itu adalah cara yang paling baik dan bisa mengurangi kesedihan dan beban yang ada di hati remaja tersebut. Dan juga pada zaman sekarang ini kebanyakan para remaja menggunakan media sosial untuk mengumbar kesedihan mereka. Kita boleh merasa galau asalkan kita tetap tegar. Kita boleh gelisah asalkan jangan berkeluh kesah. Terus kita boleh sedih asalkan jangan meratapi. Kita boleh gundah asalkan jangan bersikap dewasa, asalkan bisa bersikap dewasa. Dan kita boleh risau asalkan juga jangan terus menerus. Dan semua sifat itu tidak akan terpisahkan oleh sifat manusia. Karena apa? Sifat yang dimiliki manusia ini beragam ya, banyak macamnya lah. Hanya saja bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai inspirasi, dan inspirasi itu bisa dijadikan sebagai solusi. Terus misalnya nih dari kisah kegagalan para ulama ternyata memberikan perubahan besar bagi Indonesia. Dilihat dari bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika beliau mendirikan NU hanya karena berawal dari kegagalan dan kegelisahannya terhadap penindasan kaum penjajah, sehingga beliau ini mengumandangkan revolusi jihad kepada para santrinya. Hal itu tampaknya berbanding terbalik dengan keadaan remaja sekarang ini. Saat galau hingga di hati remaja, mereka bukan malah berpikir positif, kreatif, dan berusaha untuk bangkit, tapi mereka memilih untuk mengunggahnya ke media sosial. Remaja sekarang ini lebih bangga saat orang lain itu tahu tentang kesedihannya, kegalauannya, ketimbang mencari solusi atas kegalauannya itu. Yang lebih menyedihkan lagi itu di saat mereka galau, bukannya semakin mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, justru dia tuh malah semakin menjauh. Padahal Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia ini. Dan Allah itu mampu menjadikan setiap hati manusia agar tidak galau ataupun sedih, dan Allah bisa menunjukkan jalan keluarnya. Dan bagi seorang muslim itu, Allah adalah sumber sekaligus muarah dalam hidup manusia atau segala makhluknya. Allah itu adalah tempat mengadu, tempat mencurahkan isi hati, ataupun tempat berkeluh kesah kita. Bukannya kita berkeluh kesah kepada sesama makhluk, apalagi juga kita bercerita atau bercurhat kepada media sosial. Karena media sosial ini merupakan benda mati yang tidak akan membuat hati kita itu tenang. Hanya Allah lah satu-satunya tempat untuk
kita kembali. Oke, jadi kesimpulannya itu tempat yang paling tepat buat cerita ini hanya pada Allah ya Mbak. Iya. Kemudian gimana nih kalau kita lagi galau nih, apakah kita juga harus mengadukan hal ini kepada Allah? Ya, kita harus mengadukan semua ini hanya kepada Allah. Segala kegalauan kita, kegundahan hati kita, kesedihan, permasalahan-permasalahan, itu adukanlah hanya kepada Allah. Allah itu adalah tempat mengadu makhluk. Dialah yang maha mengetahui jalan terbaik bagi permasalahan-permasalahan makhluknya. Saat kita mengadukan kepada Allah, kita itu tidak ada yang didapatkan, kecuali Allah akan memberikan jalan keluarnya. Rasulullah SAW bersabda, karena itu tidak ada hari kegalauan saat diadukan kecuali iman kita yang semakin bertambah, sebab kita sudah yakin sepenuh hati di dalam hati kita bahwa Allah sedang berpihak kepada kita selama kita juga berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 13 yang berbunyi walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'un alim. Yang artinya, dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini tuh bisa dijadikan landasan untuk memotivasi para remaja, dan diharapkan remaja itu dapat terbiasa untuk berkomunikasi kepada Allah. Oke, jadi kalau kita galau itu kita emang harus ngadu ke Allah ya Mbak ya. Iya. Oke, dari kesimpulannya berarti pertanyaan yang tadi itu kita tuh harus mengadukan segala kegalauan kita itu hanya pada Allah ya Mbak. Nah, kemudian gimana sih cara kita itu untuk berkomunikasi sama Allah? Cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah itu dengan cara lewat doa. Dengan cara kita berdoa dan meminta harapan kepada Allah, Allah akan mendengarkan keluh kesah kita. Allah juga merupakan Sang Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Bila kita nih bercerita kepada Allah, ketenangan akan diperoleh, sebab hanya diri sendirilah dan Allah yang mengetahui persoalan-persoalan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pendengar, bahkan di saat tidak ada seorang pun yang dapat mendengar kecuali Allah, dan Allah itu akan selalu bersedia mendengarkan hamba-hambanya untuk mendengarkan cerita hambanya gitu begitu. Oke, berarti cara kita buat berkomunikasi sama Allah itu dengan cara berdoa ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.